Pandemi COVID-19 belum berakhir. Setiap hari kasusnya terus bertambah dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit. Ditambah lagi dengan kemampuan virus ini untuk bermutasi, membentuk varian baru yang lebih berbahaya dibandingkan pendahulunya. Hal ini membuat kita semakin bertanya-tanya, kapankah pandemi ini akan berakhir? Tidak dipungkiri dengan keadaan yang seperti ini, kita harus belajar melakukan adaptasi kebiasaan baru untuk menyesuaikan diri hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Bagaimanapun, kehidupan harus tetap berjalan dan kita tidak boleh menyerah begitu saja. Terlebih di dalam dunia pendidikan, sudah hampir 1,5 tahun kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara jarak jauh atau daring. Meskipun mendorong siswa dan guru untuk menguasai teknologi terkini dalam kegiatan belajar, tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran secara daring atau online tidak akan pernah bisa seefektif dibandingkan dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka. Apalagi saat ini, sudah banyak siswa, orang tua, atau bahkan guru sendiri yang mengalami kejenuhan, ketidaknyamanan, bahkan kehilangan semangat belajar. Bosan sekolah online, gak ada teman, jadinya pun bosan. Gak dapat uang jajan, gak ada pemasukan, pengennya jalan-jalan dengan teman-teman. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan inilah, melalui SKB 4 Menteri, pemerintah berusaha mendorong dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka mulai bulan September 2021. Hal ini didorong oleh semakin gencarnya upaya pemerintah dalam pemberian vaksin kepada warga negaranya. Dan bahkan saat ini, Indonesia menempati peringkat ke-9 negara pemberi vaksin COVID-19 terbanyak di dunia. Eits, meskipun demikian, tetap saja kita tidak boleh lengah mengingat virus ini masih ada di sekitar kita. Seperti yang akan kita lakukan di awal minggu ini, SMP Widya Wacana Kartasura akan mulai melakukan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas selama 2 minggu. Selama masa simulasi ini, pembelajaran akan menggunakan jadwal khusus di mana setiap jenjang kelas akan terbagi menjadi 2 rombel. Sedangkan dalam 1 hari nantinya akan ada 2 shift pembelajaran, yaitu shift pagi dan siang. Bagi kalian yang sudah tidak sabar untuk belajar secara tatap muka di sekolah, berikut ini adalah kebiasaan baru yang harus kalian patuhi. Kebiasaan di rumah. Sebelum pergi ke sekolah, jangan lupa untuk menyiapkan buku dan alat tulis pribadi. Semuanya harus bawa masing-masing ya, karena selama pelajaran kamu tidak diperbolehkan untuk meminjam alat tulis milik teman. Hayo, siapa tuh yang kebiasaan pinjem-pinjem barangnya teman? Biasalah. Selanjutnya, siapkan bekal makanan dan minuman pribadi ya. No jajan-jajan dan minta makanan atau minuman punya teman. Yang ketiga dan yang paling penting, jangan lupa bawa alat kebersihan pribadi seperti hand sanitizer, face shield, tisu atau handuk kecil, serta peralatan penunjang lainnya. Jangan lupa, semuanya harus masuk ke dalam tas ya. Adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Berangkat dan pulang sekolah harus diantar jemput oleh orang tua atau wali. Jika kamu memakai sepeda motor, 1 sepeda motor hanya digunakan untuk mengantar 1 siswa ya. Bagi yang memakai mobil, bisa disesuaikan dengan menjaga jarak selama perjalanan. Selanjutnya, kamu harus antri di belakang garis biru yang sudah tergambar di halaman sekolah. Untuk menyapa temanmu, biasakan untuk tidak bersalaman dulu ya. Kebiasaan ini diganti dengan lambaian tangan untuk menghindari kontak fisik. Suhu tubuhmu akan dicek sebelum masuk ke kelas. Bagi yang suhu tubuhnya tinggi, yaitu di atas 37 derajat Celcius, akan diminta untuk pulang dan beristirahat di rumah saja. Sebelum memasuki kelas masing-masing, kamu harus mencuci tanganmu terlebih dahulu. Tempat cuci tangan sudah tersedia di depan semua kelas. Dan jangan lupa,
tetap stay behind the red line ya. Saat memasuki kelas, kamu harus tetap menerapkan senyum, salam, dan sapa kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menunggu kalian di depan kelas. Selama mengikuti pelajaran, duduklah di kursi yang sudah disediakan. Kalian jangan khawatir akan kebingungan duduk di mana, karena di setiap meja sudah diberi nama kalian masing-masing. Ikutilah pelajaran di sekolah dengan sungguh-sungguh dan dengar-dengaran ya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker tanpa dicopot-copot. Setelah KBM selesai, siswa pulang jika sudah dijemput. Kalian harus tetap stay di dalam kelas sampai nama kalian dipanggil oleh Bapak Ibu Guru. Terakhir, untuk masalah kebersihan ruang kelas, jangan khawatir, karena Pak Yan akan melaksanakan tugasnya setelah kalian selesai melaksanakan KBM. Penyemprotan ruangan dengan cairan desinfektan ini dilakukan setiap hari loh. Tentu saja, hal ini dilakukan dengan tujuan agar gedung sekolah kita tetap steril. Don't touch me, I'm sterile! Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan kalian laksanakan selama pandemi ini berlangsung. Kita doakan semoga kondisi ini cepat berlalu dan semua akan pulih seperti sedia kala. Tetap semangat belajar ya, dan sampai jumpa di sekolah esok hari. God bless you!